Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berkumpul, bersekutu secara virtual lewat YouTube pada hari ini untuk bersama-sama kita beribadah, juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk menerimanya, siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk membuka Mazmur. Kita bermazmur bersama-sama. Mazmur diambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Yesus. Pimpin Tuhan dari awal pertengahan pada akhirnya, supaya rangkaian ibadah ini seluruhnya tertuju hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Dia, kita puji Dia dengan semangat. Kita mau berdiam di dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi awal dengan penuh semangat dan antusias di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh,
Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Berikan bulan bagi Tuhan. Mari kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian, kita tinggikan namanya. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Saya yakin kita bisa lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari keluarkan suara, puji Dia. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari boleh sambil kasih senyum ke kanan kirinya, nyatakan bahwa Tuhan ajaib, Tuhan hebat. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kebangkitan pasti terjadi. Kebangkitan pasti terjadi. Wow.
dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, biar namanya yang dipuji lewat setiap pujian kita. Haleluya. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti di segenap nafasku, menyembah-Mu selalu ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Yesus. Kami mau meninggikan-Mu selalu Tuhan dalam hidup kami. Oh. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti di segenap nafasku, menyembah-Mu selalu ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh,
segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah kita, walaupun secara online. Biar kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita ambil dalam Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saat ini kita sedang berada di tengah kondisi yang mencoba mempengaruhi kita. Kondisi yang dingin dan gelap, seolah-olah tanpa tujuan, tanpa arah, seolah-olah tanpa masa depan. Tapi Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa Dia mau supaya kita tetap mempercayainya, tidak terlena dengan suasana saat ini, sehingga kita dapat tetap bersemangat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dunia sedang dibawa menuju kebinasaannya. Banyak hal yang akan terjadi yang dapat membuat orang begitu terluka, begitu mudah terluka, ya, saling membenci satu dengan yang lain, sehingga membuat kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena kita jarang bertemu, jarang ngobrol, seolah-olah kita berpikir bahwa hanya kita saja yang susah, atau hanya kita saja yang menderita, sehingga kita menaruh curiga kepada orang. Itu maunya iblis untuk kita tidak menaruh kasih kepada orang. Ya, karena kata Tuhan pada saat-saat terakhir bahwa kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, belum ditambah lagi banyaknya pengajaran sesat yang mengajarkan hal-hal yang salah. Tuhan ingin agar kita setiap orang percaya bukan hanya sekedar dapat bertahan dalam hidup ini, tetapi sebaliknya berperang aktif, ya, untuk menjadi sarana, menjadi jembatan untuk menaikkan temperatur orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, supaya mereka bisa bernyala-nyala bagi Tuhan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan pesan Tuhan adalah agar menjaga api yang ada di dalam hati kita untuk tetap menyala bagi Tuhan. Ya, jangan sampai api dalam tubuh kita atau dalam hati kita menjadi padam. Ya, buatlah tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh lebih lagi memperhatikan ayat firman Tuhan ini bagi kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Ada 3 hal yang kita renungkan pada saat pagi hari ini yang menjadi pesan Tuhan. Yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, atau saya katakan jangan malas, ya. Kita harus belajar dari semut, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semut adalah bangsa yang tidak kuat, bangsa yang lemah, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Tuhan ajarkan, ayo anakku, belajar dari semut yang kecil. Mereka adalah suatu kumpulan yang besar. Kalau Tuhan suruh kita belajar dari sesuatu yang kecil dan lemah, berarti ada sesuatu yang berharga dari semut itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kumpulan semut ini mempersiapkan makanannya pada musim panas. Mereka tahu satu kali kelak akan terjadi musim hujan, dingin, dan mereka tidak bisa keluar dari tempatnya, dari persembunyian mereka. Jadi mereka harus dalam musim panas bersama-sama bergotong royong menyediakan makanan agar pada musim hujan nanti mereka tidak kelaparan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
selama kita masih diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan, selama kita masih bisa membaca firman Tuhan, selama mata kita masih terang, ya, selama mulut kita masih bisa memuji Tuhan, selama kita masih berdoa, Tuhan bilang ayo lakukan, ya, jangan malas. Ini kadang-kadang kita kan malas, ya, malas segalanya. Selama saudara masih kuat, ayo melayani Tuhan. Jangan nanti kalau sudah kita sakit atau sudah tua, sudah bungkuk, baru kita bilang, iya saya mau melayani Tuhan. Semua sudah terlambat, saudara. Sekarang masih diberitakan terus menerus mengenai firman Tuhan. Setiap hari saudara bisa baca, ya, di YouTube manapun, hamba-hamba Tuhan banyak, hamba-hamba Tuhan yang besar banyak menceritakan tentang firman Tuhan. Saat ini saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan, lakukan itu, dengarkan dan lakukan firman Tuhan supaya saudara bisa menyerap segala sesuatu yang dari Tuhan, yang hamba Tuhan kerjakan, yang perdengarkan kepada saudara, mari kita serap. Ya, karena suatu kali kelak mungkin kita tidak dapat lagi mendengarkan firman Tuhan. Semua akan lenyap dari kehidupan kita, dan di saat itu maka kita sudah ada persediaan firman Tuhan yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam roh kita, sehingga akan keluar sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita jangan malas, ya. Kadang-kadang anak muda dalam hal seperti ini belajar online di rumah, ya, sudah itu udah tidur, masuk ke kamar, nggak keluar-keluar, nggak berinteraksi dengan keluarga, kita menjadi malas, ya. Apa mandi malas, apalagi belajar malas, berdoa malas, memuji Tuhan malas. Pada kata Tuhan, janganlah kerajinanmu kendor, ya. Hari-hari ini mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita salah melangkah. Saudara, sebagai orang tua, kita juga jangan malas untuk berbicara dengan anak-anak kita di rumah. Saat ini kita banyak ada bersama dengan anak-anak kita di rumah. Saya khawatir generasi kita yang sekarang ini, bagaimana kalau ini terus berlanjut, saudara tidak menangani ketika mereka masih kecil. Saudara jangan berkata bahwa dia masih kecil, biarin aja nanti juga bagus. Enggak, saudara. Hari ini adalah hari yang benar-benar Tuhan pakai supaya keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak saudara harus saudara ajak ngobrol. Ya, adakan mesbah keluarga, adakan doa bersama anak-anak kita. Jangan malas untuk memperkatakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ketika mereka masih kecil kita harus tanamkan. Kalau enggak saudara, generasi ini akan terhilang. Ya, generasi Allah tidak akan, generasi ilahi tidak akan tercapai. Tuhan mau, Tuhan rindu untuk senantiasa keluarga demi keluarga boleh berada dekat dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini kalau dunia membuat kita jauh dari satu dengan yang lain, tapi kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Tuhan rindu untuk senantiasa dekat dengan saudara dan saya. Tuhan rindu supaya keluarga saudara demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Sebab itu jangan malas, saudara. Jangan berkata, oh dia mah keras gak mau, oh dia mah bandel, udah gak usah, biarin aja. Enggak, saudara, tapi setiap malam mungkin saudara pilih waktu di mana saudara sudah sempat, anak-anak juga sebelum tidur, sebelum mengantuk, ajak mereka berdoa bersama. Supaya saudara boleh melihat generasi anak-anak saudara nanti menjadi generasi yang unggul. Generasi harapan bangsa ini, harapan Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan di hari depan nanti. Kalau enggak saudara akan menangisi mereka ketika mereka besar, mereka terhilang, mereka acak adut hidupnya tuh karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Sebab itu hari ini saya himbau supaya saudara setiap keluarga, bapak atau ibu, oma, opa, bawa keluarga saudara untuk dekat kepada Tuhan. Jangan malas, harus rajin ya memperkatakan firman Tuhan ini kepada anak-anak kita supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua Tuhan ingatkan dalam ayat ini adalah biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Berarti jangan kita suam-suam kuku. Dalam Wahyu pasal 3
Ayat 15 sampai 16 demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak dingin dan tidak panas ini berbicara mengenai gereja atau pribadi yang tidak pernah mau berubah, ya. Ada lagu yang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, ya. Ada orang-orang yang tidak mau berubah dan malah dia gunakan ayat ini, ya, untuk tidak mau berubah. Dia berkata begini, Tuhan Yesus nggak berubah, saya juga tidak berubah. Ya, saudara, terkadang situasi saat ini membuat kita suam-suam kuku. Bisa saja kita nggak bisa bersemangat, kita tidak menyala-nyala roh kita mungkin mengecil, ya, mengecil atau padam dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu sudah sempurna dalam segala hal. Justru kitalah yang harus berubah untuk menuju sempurna seperti Tuhan Yesus. Orang Kristen seperti ini seperti orang Kristen kursi goyang. Kursi goyang itu saudara tahu cuman maju ke depan terus mundur, maju ke depan mundur, maju ke depan mundur, nggak pernah berjalan melangkah, ya. Jangan kita menjadi orang Kristen seperti itu, maju mundur, tapi kita harus berjalan, ya, menyala-nyala melayani Tuhan. Janganlah kita menjadi serupa, janganlah kita menjadi sama, apalagi pacaran dengan dunia ini, ya. Dekat, bergaul, ya, melakukan segala sesuatu kesenangan dengan dunia ini. Tuhan katakan, ayo kita mau berubah, tetap menyala-nyala. Jangan bangga kalau saudara sama dengan orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Berubah oleh pembaharuan budimu. Isi terus dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan supaya karakter kita itu yang busuk, yang jelek dibuang sama Tuhan. Saudaraku yang dalam Tuhan, mari kita tetap menjaga agar roh kita ini tetap menyala-nyala. Jangan menjadi suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu panas enggak, dingin enggak. Kata Tuhan, aku akan memuntahkan engkau, ya. Kita tidak berguna. Kita harusnya menjadi panas dalam situasi yang tidak menyenangkan saat ini. Ya, anak muda tetap menjadi anak muda yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi bagi teman-temannya, mengasihi saudaranya, orang tuanya dengan baik. Menyala-nyala, bernyala-nyala, semangat, berkobar-kobar, ya. Jangan semua itu menjadi kita malas. Ya udahlah gini aja pokoknya nunggu, ya. Tidak, kita harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga adalah layanilah Tuhan. Setelah saudara, janganlah kerajinanmu kendor, jangan malas, jangan suam-suam kuku, tapi harus menyala-nyala bagi Tuhan. Dan ketiga, layanilah Tuhan, ya. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu, kata Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah juga demikian baik kepada mereka. Kita kadang ditipu oleh iblis, ya, untuk menjadi lemah. Iblis katakan, jangan berbuat baik. Lu kalau berbuat baik kamu orang itu belum tentu dia terima, belum tentu dia membalas, ya. Apa yang lu tabur belum tentu lu tuai. Orang percuma, ya, berbuat kebaikan buat orang itu. Tapi firman Tuhan hari ini tidak, ya. Kita harus tetap menabur kebaikan, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang ibu bersaksi anaknya bisa mendapatkan beasiswa gratis
sekolah kuliah di Inggris dari A sampai Z, nggak bayar semua ya, semua nggak bayar apa-apa. Ternyata setelah diselidiki, ibu itu pada masa-masa yang lalu, pada saat dia mempunyai cukup banyak uang, ternyata dia suka membiayai anak-anak yang tidak dapat bersekolah, sehingga suatu kali kelak ketika anaknya sendiri memerlukan dana yang besar, Tuhan sendiri yang telah menyediakannya bagi dia, sehingga anaknya, dia juga heran kok bisa itu ya, dapat beasiswa gratis ya. Rupanya orang-orang, oh iya pantas saja ibu dulu kan sering membantu anak-anak, sekarang Tuhan yang membantu ibu ya. Waktu saudara menabur yang baik, saudara akan menuai yang baik ya. Walaupun yang kita tabur kita belum tuai saat hari ini ya, tapi saudara akan melihat bahwa taburan saudara akan dituai mungkin oleh anak saudara, oleh cucu saudara ya. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, layanilah Tuhan. Tandanya saudara melayani Tuhan adalah saudara melayani sesama, memberikan yang terbaik bagi sesama, menolong bagi sesama. Kalau kau seorang anak, kamu sudah layani ke orang tuamu ya, berbuat baik kepada orang tuamu. Kalau engkau seorang orang tua, sudahkah kau berbuat baik kepada anak-anakmu? Apapun yang saudara tabur akan saudara tuai. Kalau saudara menabur dengan baik, maka sungguh saudara akan menuai semuanya itu ya. Kata Tuhan, kalau kamu mendapatkan suatu kejahatan, jangan balas dengan kejahatan, tapi harus baik dibalas dengan kebaikan. Kalau saudara membalas kejahatan orang dengan kebaikan, maka kata Tuhan seperti saudara menimbun bara di atas kepala dia. Bukan naruh bara yang udah bernyala-nyala terus disundut ke kepalanya, bukan. Kalau orang Israel itu mereka suka membuat tungku perapian ya, kalau untuk mengambil dan mereka membawa ke atas kepala. Jadi ada seorang harus menolong, misalnya seorang ibu mau ambil bara ya, buat bara, dia harus membawanya di kepalanya, dia harus ditolong sama orang untuk taruh kain, terus menaikkan bara itu di atas kepalanya, baru ibu itu bisa berjalan ya. Itu berarti kita menjadi penolong bagi orang lain, menjadi penolong bagi orang lain. Apa yang saudara tabur, kalau saudara tabur maki-makian, saudara juga akan menuai. Ketika saudara menabur yang baik, maka saudara akan tabur hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Hukum tabur tuai itu berlaku saudara. Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong saya. Sebab itu jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 11 ini memperingatkan kita, yang melarang kita dengan tegas. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai lesu atau undur dari pekerjaan Tuhan. Sebaiknya kita harus rajin, tekun dan bersungguh hati. Itu berarti kita harus semangat ya, harus semangat. Semangat yang apa? Semangat seorang hamba. Hamba itu selalu ingin menyenangkan tuannya ya. Seorang hamba selalu ingin menyukakan tuannya. Apa yang disuruh oleh tuannya, dia akan dengan sukacita melakukannya. Saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya hari ini. Pertanyaannya, masihkah menyala-nyala roh yang ada di dalam hati kita untuk melayani Tuhan? Ya, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, Dia yang harus kita layani. Ya, kalau hari ini Yesus berkata, aku ingin engkau mengasihiku dengan semangatmu yang menggebu-gebu. Ketika engkau pertama sekali percaya kepada Tuhan Yesus, pasti semangat kamu menggebu-gebu. Walaupun kamu dilarang oleh orang tua untuk pergi ke gereja, kamu akan terabas, kamu akan terus datang kepada Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan dengan menggebu-gebu. Hari ini juga Tuhan mau saudara mengasihinya dengan semangat yang menggebu-gebu. Ya, Tuhan tidak mau saudara mengasihi dia setengah-setengah. Tuhan ingin saudara mengasihinya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita.
Ya, lakukanlah semuanya dengan kasih yang besar kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara mengasihi Tuhan dengan kasih yang besar kepada Tuhan, maka saudara mampu melakukan semuanya ini. Kita bisa melayani sesama kita, melayani orang-orang yang datang dalam hidup kita, mungkin keluarga kita, kelompok kecil kita. Sudahkah kita perhatikan mereka? Apa yang mereka hadapi, saudara harus tahu, ya, supaya saudara paling enggak bisa mendukung dia dalam doa. Ya, jangan menjadi anak Tuhan yang cuek. Ketika saudara tidak mengasihi Tuhan dengan besar, maka saudara tidak bisa mengasihi sesamamu. Sebab itu hari ini Tuhan katakan kepada kita, biarlah kita boleh melayani saudara-saudara kita, keluarga kita, jemaat Tuhan, saudara seiman kita, kelompok kecil kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Berikan kepada Tuhan, lakukan dengan semangat, dengan sukacita, dengan roh yang menyala-nyala, karena Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Jangan putus asa, jangan undur dari Tuhan, tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan, karena ada tersedia upah yang sungguh besar bagi saudara dan saya di kerajaan yang mulia. Sebab itu mari terus bertahan di dalam Tuhan, dalam memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kita akan naikkan pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Kalau Tuhan hari ini telah menyelamatkan kita, mari kita tetap memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku
saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi saudara sekalian. Sambil saudara mempersiapkannya, saya akan menyanyikan pujian ini. Roti ini tiap kau lakukan, ingatkan Yesus. Roti ini tubuhnya yang disediakan untukmu. Ambillah, makanlah, tiap kau lakukan, ingatkan Yesus. Cawan ini tiap kau lakukan, ingatkan Yesus. Cawan perjanjian baru yang disediakan untukmu. Ambillah, minumlah, tiap kau lakukan, ingatkan Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari saudara, kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Tuhan, inilah tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami, anak-anakmu yang percaya. Dengan tubuhmu Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami. Dengan tubuh yang sempurna, tubuh yang suci, menyucikan kami. Dan kami makan roti dengan iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi roh, tubuh dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, dan
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Haleluya, ini darah-Mu ya Tuhan. Kami boleh menerima pengampunan dosa, hidup yang kekal dari Tuhan Yesus, karena darah-Mu yang berkuasa telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, untuk sekian kalinya kami boleh bersama-sama mengingat akan penderitaan Engkau, akan Tuhan pengampunan dosa, akan tebusan-Mu kepada kami. Sebab itu kami minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami hari ini. Tanpa Engkau Tuhan kami binasa, tanpa pengorbanan-Mu kami binasa Tuhan. Hari ini kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong jemaat-Mu Tuhan, semua yang ada di dalam, yang mendengarkan ibadah, yang mengikuti ibadah ini Tuhan, biar kami semua diurapi oleh Tuhan, diberikan kekuatan untuk tetap teguh di dalam Engkau, mengiring Engkau sampai kedatangan Engkau yang kedua kali, dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Biar semua kami boleh diberkati oleh Tuhan, oleh karena Tuhan beserta dengan kami. Mari saudara, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Dia mengasihimu dengan kasih-Nya, cinta kasih Tuhan Yesus yang senantiasa bekerja di dalam kehidupanmu, memberikan kehidupan yang kekal, memberikan pengampunan dosa, kehidupan kekal bagi kita sekalian, bahkan karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menjadi milik kita seutuhnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terimalah segala kuasa dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan dari Tuhan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berusaha Tuhan buat berhasil. Biar segala sesuatu yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan jadilah berkat dimanapun Engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya.